Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya kuliah pada pertemuan ini, yaitu kuliah pemrograman web client. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu menjelaskan tentang konsep web. Nah, kuliah ini untuk jurusan Sistem Informasi Akuntansi D3 di STIMIK Akakom Yogyakarta. Oke, capaian pembelajaran mata kuliah ini atau pada pertemuan ini memahami teknologi web dan beberapa protokol yang digunakan. Lalu kemudian memahami istilah web, URL, browser, upload, download, client, server, web dinamis, dan lain-lain. Lalu kemudian memahami arsitektur web, client dan server atau server dan client. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama tentang apa itu internet, lalu kemudian apa itu World Wide Web, lalu kemudian protokol, lalu kemudian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, lalu URL, Uniform Resources Locator, lalu kemudian protokol transfer, DNS atau Domain Name System, kemudian homepage, web browser, lalu web server, lalu kemudian web programming. Nah, berikutnya adalah tentang internet. Nah, apa itu internet? Internet itu asal dari interconnecting network. Kemudian merupakan satu kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling terkoneksi mencakup seluruh dunia, atau kita sebut dengan istilah jaringan global melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Nah, berikutnya adalah tentang World Wide Web. World Wide Web adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet. Biasanya disingkat sebagai web, merupakan sekumpulan dokumen, gambar-gambar, dan bentuk resources atau sumber yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlink dan URL. Nah, berikutnya adalah protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah aturan, tata cara, dan urutan berkomunikasi. Jadi di dalam jaringan itu kalau tidak ada protokol ya nanti komunikasinya bisa berantakan. Dengan adanya protokol itu ada standar-standar yang mengatur bagaimana komunikasi itu berjalan. Nah, selain itu juga merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Nah, dalam hal ini protokol yang di lapangan digunakan atau pada faktanya itu adalah protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Nah, protokol standar yang digunakan pengguna jaringan atau internet. Ya, jadi jaringan dan bisa juga jaringan internet. Nah, berikutnya adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Apa itu HTTP? Protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Lalu kemudian klien adalah dalam hal ini yang berperan adalah sebuah program yang disebut dengan browser atau perangkat yang dapat menampilkan konten web. Jadi
di komputer kita itu diinstal browser, sehingga untuk membaca konten atau isi web itu menggunakan perangkat lunak ini. Nah, nanti perangkat lunaknya apa saja kita bahas lebih lanjut. Nah, begitu juga merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Lalu, bagaimana hypertext itu bekerja? Ini ada dua sisi, klien dan server. Pada saat browser meminta ke server lewat protokol HTTP dengan menyebut nama domain atau nama server, lalu kemudian filenya apa yang diminta. Lalu kemudian server akan merespon, kemudian si browser akan menangkap atau menerima dokumen yang diminta atau informasi yang diminta. Selanjutnya adalah URL atau Uniform Resources Locator. Nah, URL itu apa? Yaitu suatu cara untuk menyebut alamat website yang dituju, lalu kemudian diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh HTTPS, bisa juga FTP, protokol FTP, File Transfer Protocol, itu juga mengarah ke sebuah URL. Nah, lalu kemudian selain itu untuk menuliskan nama komputer server di mana informasi tersebut berada. Nah, selain komputer server tadi diikuti dengan jalur atau path atau folder serta nama file dari suatu informasi. Jadi biasanya ada beberapa resource ini yang dituliskan tanpa menamakan file itu secara default, biasanya memanggil file index, index HTML atau index PHP dan lainnya. Tapi kalau menyebut secara khusus, biasanya akan menunjuk sebuah nama file. Nah, misalnya di sini yang dimaksud isi URL tadi ini, misalnya ini ada gambar Google, sebuah halaman Google yang mana di dalam browser kita Chrome misalnya ini ada satu kotak yang ada gambar gembok HTTPS, artinya HTTP tambah SS itu sebagai tanda bahwa alamat ini kalau kita akses itu secure itu diberi pengaman, mudahnya begitu saja. Lalu kemudian di sini menyebut sebuah lokasi atau sebuah nama domain atau nama komputer, www.google.com. Nah, formatnya seperti apa dalam URL itu? Misalnya di sini ada contoh secara umum itu protokol transfer, ya, misalnya HTTP atau FTP titik 2 diakhiri garis miring 2, lalu protokol transfer titik 2 ditambahkan 2 garis miring, lalu kemudian nama host, lalu path atau folder, lalu nama file. Contoh, misalnya http://, garis miring www.akcom.ac.id, garis miring index.html. Nah, HTTP itu maksudnya adalah protokol yang digunakan. Bisa tadi ada HTTPS atau ada FTP. Lalu kemudian nama host atau nama server komputer, atau bisa sebuah domain atau nama domain. Lalu berikutnya adalah index, adalah nama file yang berisi sebuah informasi, biasanya seperti itu. Nah, protokol transfer, protokol yang digunakan untuk mengirim informasi di internet. Beberapa protokol transfer yang ada,
Satu HTTP atau protokol standar untuk suatu dokumen web. FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau biner dalam satu server komputer di internet. Jadi ini pada intinya adalah memindah antara server satu atau mengcopy, mengunduh dan sebagainya ya, antara file antara komputer satu dengan komputer lain. Lalu Jupper digunakan untuk mengakses server Jupper yang menyediakan informasi dengan menggunakan satu sistem menu atau melalui hubungan internet. Lalu News NTP atau Network News Transfer Protocol digunakan untuk mendistribusikan sebuah berita, misalnya di Usenet. Usenet itu sendiri adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut dengan newsgroup. Jadi kelompok forum diskusi. Nah, berikutnya adalah telnet. Nah, digunakan untuk login ke satu server komputer. Jadi biasanya telnet ini untuk remote. Remote itu artinya kadang seorang IT itu bekerja di mana dia berkantor, di mana dia tempat pekerjaannya. Bisa saja ketika kita kerja di Jogja gitu, bisa saja pekerjaan saya ada di Jakarta, di komputer di sana. Jadi sehingga saya bisa melakukan remote dari sini, kemudian saya melakukan pekerjaan, hasil kerja saya bisa saya share ke beberapa teman atau klien atau atasan kita. Jadi dengan cara remote login. Nah, remote login ini jadi seolah-olah pada apa yang dikerjakan kita di meja ini, tempat kerjanya di tempat lain gitu ya. Jadi itulah kelebihannya kita bekerja dari rumah, dari mana saja. Seperti pada saat ini nih, dalam kondisi pandemik seperti ini, mungkin saya, kalian bisa melakukan sesuatu dari rumah, kita bisa kolaborasi dari rumah. Nah, pada intinya adalah supaya bisa saling berkomunikasi berbagai macam cara gitu. Ada yang lewat web, ada yang lewat termasuk ini telnet. Nah, ini kalau telnet ini nanti biasanya halamannya itu pakai tag base ya. Jadi dengan mengetikkan mode tag, jadi bukan lewat halaman web dan sebagainya. Jadi untuk melakukan konfigurasi di server, untuk misalnya membuat program yang langsung di live, langsung bisa dijalankan oleh server. Ya, itulah penggunaan telnet. Jadi bisa untuk melakukan remote, bekerja secara jarak jauh. Nah, berikutnya adalah DNS. DNS itu kepanjangan dari Domain Name System. Merupakan suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Jadi sebetulnya gini, jaringan komputer itu mempunyai identitas yang harus unik. Maksudnya unik di sini adalah untuk mengirim informasi dari satu atau informasi atau file dari satu ke tempat lain itu butuh pengenal atau alamat atau sebuah nama. Ibarat kita ngirim surat itu ada alamat pengirim dan alamat penerima. Nah, di dalam mesin itu tidak dikenal nama, yang dikenal adalah sebuah angka-angka. Nah, misalnya kalau nanti Anda belajar jaringan komputer itu ada namanya IP address, ada alamat IP namanya, dengan dituliskan dengan bentuk angka-angka. Nah, tidak mungkin kalau kita memberi nama mengakses sebuah web itu menggunakan angka. Sebetulnya walaupun menggunakan angka itu bisa. Karena angka-angka itu tidak manusiawi. Jadi
Orang-orang awam, orang yang bukan orang IT pasti tidak tahu apa ini maksudnya. Tapi untuk mempermudah, maka diberi nama ganti, yaitu selain angka dia ada nama panggilan yang disebut dengan nama panggilannya adalah DNS. Jadi sangat user friendly, jadi biar mudah dikenal, mudah dikelola. Berikutnya merupakan suatu tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Nah, mungkin kalau dibahas di dalam jaringan komputer, domain itu ada strukturnya, ada hierarkinya. Jadi ada domain, ada subdomain, dan di belakangnya itu ada kode atau ada identitas, ada ID itu nama negara, lalu kemudian ada ORG itu bahwa itu untuk sebuah organisasi, terus kemudian ada government ya, untuk pemerintahan, kemudian militer, kemudian kom ya biasanya untuk komersial. Nah itu hierarkinya seperti itu, nanti terus kemudian ada subdomainnya apa namanya dan sebagainya. Nah misalnya kalau nama akakom www.akakom.ac.id, nama domainnya adalah akakom.ac.id, www itu subdomain, kemudian ada lab akakom.ac.id. Nah lab itu subdomain, siakat akakom.ac.id. Nah siakat itu subdomain. Jadi subdomain itu kalau digambarkan secara pohon, nah dia satu domain punya bagian-bagian. Contoh misalnya di sini, nah ini ada lab akakom, siakat akakom atau google.com misalnya. Nah berikutnya adalah apa itu homepage. Beberapa istilah yang ada di internet kita kenal dengan istilah website atau situs web. Situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Lalu ada orang mengatakan web page atau halaman web. Halaman web itu merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Berikutnya, di dalam web page tersimpan berbagai informasi dan link. Link itu hubungan yang menghubungkan satu informasi ke informasi lainnya, baik di dalam page atau halaman yang sama atau page lain pada website yang berbeda. Bisa saja saya mempunyai sebuah website, lalu saya beri link di situ, kita ketika klik dia menghubungkan ke tempatnya orang lain. Nah, itu yang disebut dengan informasi terhubung antara website yang sama itu dalam server yang sama, atau website lain itu adalah milik orang lain. Karena di mana sebuah internet itu antara web satu dengan atau halaman satu dengan yang lain milik orang lain sekalipun, itu bisa saling melink itu bisa saling menghubungkan gitu. Kemudian istilah homepage. Homepage itu merupakan sarana standar untuk memperkenalkan informasi singkat tentang isi dari keseluruhan website dari satu organisasi atau pribadi. Jadi biasanya home itu halaman, page itu muka. Jadi ya kalau kita mengunjungi website itu biasanya halaman muka itu adalah orang yang pertama kali membuka, dia kan ya, seperti kalau kita berkunjung ke rumah gitu, nggak mungkin lalu lewat belakang gitu ya, masih lewat depan, lewat halamannya dulu kalau rumah itu punya halaman. Paling tidak kita bisa melihat rumah itu bentuknya depannya seperti apa sebelum kita melihat dalamnya ya, depannya seperti apa gitu ya. Artinya informasi kalau di dalam ini konteksnya adalah sebuah informasi di web, artinya informasi singkat memperkenalkan sebuah organisasi. Misalnya kalau kita kampus gitu, nanti di depannya kan ada homepage-nya, misalnya ada menu-menu yang akan mengarah kemana gitu, jurusan, informasi tentangnya. Jadi secara singkat saja biasanya, kalau tidak perlu halamannya
halaman-halaman, jadi cukup 1-2 halaman digeser gitu, nanti kalau detail tinggal menuju mengklik, terus kemudian jendelanya akan berubah ke halaman yang dituju, misalnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas tentang server dan klien. Nah, di dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi, yaitu saling mendukung. Yaitu apa itu server? Server itu adalah penyedia berbagai layanan termasuk web. Jadi asal kata dari service itu melayani. Yang melayani siapa? Sebuah alat sebenarnya. Alat mesin yang diisi berbagai macam sistem, baik secara unit perangkat keras atau unit perangkat lunak, yang mana kalau ada request atau permintaan dari yang meminta, dia akan melayani atau memberikan sesuai apa yang dia minta. Oke, layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi web server. Jadi sebetulnya apa sih bedanya komputer server dan komputer klien? Sebetulnya secara alat atau mesin itu sebenarnya bisa sama aja gitu. Komputernya bisa aja. Saya punya laptop itu saya pakai server ya bisa, saya pakai klien ya bisa. Nah, yang membedakan adalah isi dari laptop atau isi dari komputer saya. Jadi dari komputer saya install Apache, berarti dia melayani web. Nah, jadi kita kasih program di situ, lalu kemudian diakses oleh klien, dia bisa memberikan sesuatu di situ. Kalau saya install server MySQL database, maka klien bisa koneksi ke situ, bisa mengakses sebuah data rekaman. Nah, yang mengatakan server itu bukan komputer ya, atau alat perangkat kerasnya, tapi apa yang disediakan di dalam komputer tersebut atau perangkat lunak yang diinstal di situ dan difungsikan sebagai pelayanan. Nah, ini bedanya. Nah, pada umumnya untuk membangun sebuah server itu biasanya menggunakan komputer yang spesifikasinya lebih besar gitu, karena kerjanya lebih berat, ya, Jadi server tersebut berisi RAM yang besar, hard disk yang besar, gitu ya, supaya nanti kalau koneksinya kliennya itu dalam satu waktu melayani banyak klien, itu komputernya jalannya lancar. Maka kadang kalau ada kita mengakses sebuah web atau situs web, kok responnya lambat, artinya apa? Resource-nya kurang, gitu. Mungkin hard disk-nya terbatas, mungkin RAM-nya terbatas, sehingga dengan satu waktu yang sama orang minta layanan pasti antri, gitu ya. Ini tidak hal yang asing lagi, beberapa layanan itu agak susah gitu ya, karena itu ada beberapa faktor, mungkin jaringannya, mungkin servernya, gitu. Nah, berikutnya adalah klien. Klien itu adalah bagian yang mengakses informasi ke server menggunakan web browser. Jadi sebetulnya klien kontak dalam web, dalam masalah web, itu artinya butuh perangkat pendukung atau perangkat lunak yang disebut dengan web browser. Ya, web browser itu apa, nanti kita bahas sendiri, gitu ya. Nah, ini sebuah gambar di mana satu server itu melayani dua klien lewat jaringan internet atau lewat internet. Bahkan di dalam sebuah server yang dipublish secara umum itu bisa diakses beribu-ribu orang atau berjuta-juta klien. Nah, ini misalnya bayangkan aja kalau misalnya seperti Google, itu berapa itu yang akses dalam suatu waktu yang sama. Otomatis perusahaan Google itu sendiri dia menyediakan resource yang cukup besar supaya kalau diakses lancar, ya, diakses banyak orang dengan waktu yang sama. Lalu sebuah klien ini dia akan menerima informasi yang dia minta ke server. Lanjut. Nah, berikutnya adalah web browser. Web browser itu berjalan pada komputer user atau klien. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau server itu biasanya itu komputer yang
ditaruh di ruang khusus dan dia tidak digunakan langsung oleh pengguna atau user, tapi dia hanya bisa diakses lewat remote itu lewat jarak jauh. Tapi kalau klien atau komputer klien di sini berhubungan langsung dengan pengguna. Nah, digunakan untuk melakukan navigasi web. Nah, berkaitan dengan browser tadi, itu digunakan untuk navigasi. Lalu menampilkan dokumen web, jadi tanpa browser, internet tidak bisa diakses. Walaupun browser itu ada yang versi grafis, ada yang versi text-based juga ada, gitu. Yang di Linux ada nama line atau apa itu ya, kira-kira itu. Nah, contoh Microsoft Internet Explorer ini keluaran dari Microsoft Windows atau bawaan. Kalau kita menggunakan sistem operasi Windows itu biasanya sudah merupakan bagian yang disediakan. Lalu berikutnya Netscape Navigator atau komunikator. Nah, ini browser di era tahun 90-an, 80-an. Dulu saya mengenal pertama kali internet itu pakai ini. Nah, kalau saat ini saya nggak tahu, sudah hilang dari peredaran, mungkin kalah saingan paling. Oke, lalu Firefox. Nah, ini Firefox. Lalu kemudian Opera. Lalu kemudian Google Chrome. Nah, ini yang saat ini banyak digunakan. Biasanya ada 4 ini ya, tergantung silahkan milih. Internet Explorer atau Firefox atau Opera atau Google Chrome. Nah, kebanyakan kalau yang rata-rata ya Firefox sama Google Chrome rata-rata yang digunakan. Next, web server. Web server itu berjalan pada komputer server atau sebuah aplikasi atau sebuah sistem yang diinstal di sana sebagai tempat penyimpanan file-file dokumen web. Penyedia layanan informasi menggunakan internet. Jadi kata web itu mesti diakses lewat internet. Contoh misalnya Apache. Nah, ini baik versi Windows maupun versi Linux itu ada. Jadi dia ada beberapa sistem sebetulnya, beberapa platform maksudnya. Lalu kemudian Nginx. Nah, ini kebanyakan di Linux. Lalu Microsoft Internet Information Server. Nah, ini keluaran dari Microsoft, itu juga ada Internet Information Server. Lalu ada Tomcat yang biasanya digunakan untuk server web yang menggunakan Java server page. Ya, jadi Java, tapi Java yang berjalan di sisi server, karena Java itu ada 2 versi, JavaScript atau yang bekerja di klien, lalu Java JSP yang bekerja di server. Nah, ini multi itu multi platform maksudnya, jadi tersedia di beberapa jenis sistem operasi. Nah, selanjutnya adalah web programming. Web programming dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu web statis dan web dinamis. Yang dimaksud dengan web statis itu informasinya bersifat statis, tetap, jadi tidak bisa diubah-ubah. Ya, tidak bisa diubah-ubah. Nah, jadi dia hanya sebagai tampilan yang tetap seperti itu. Tetapi kalau web dinamis itu cukup interaktif, web dengan menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan user yang sifatnya dinamis. Sehingga untuk membuat web dinamis butuh kemampuan pemrograman web. Nah, ini jadi sebetulnya di dalam kurikulum IT rata-rata web itu pemrogramannya dipisahkan menjadi 2 atau di beberapa profesi programmer itu ada yang programmer
yang back end dan ada programmer front end. Nah, yang kita bahas di sini itu sebenarnya programmer front end. Front end itu program yang berjalan di sisi klien. Gitu. Tapi kalau yang back end itu yang di sisi server. Supaya bisa interaktif itu butuh ada PHP, ada Perl, ada misalnya Python. Nah, ada Java. Lalu nanti tersambung ke penyimpanan menggunakan database MySQL atau mungkin Postgres. Nah, itu. Tapi kalau web statis itu biasanya dalam bentuk dokumen-dokumen HTML, lalu JavaScript, lalu CSS. Nah, itu tanpa server itu bisa dijalankan, tapi dia hanya sekedar penampilan yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi sekali lagi untuk membuat web yang dinamis, untuk membuat web yang dinamis dibutuhkan kemampuan programming web. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan server side dan client side? Nah, dua kategori programming, server side programming dan client side programming. Nah, jadi back end itu di server side programming, lalu yang front end itu di client side programming. Jadi yang kita pelajari biasanya kalau server itu ada PHP, ada ya mungkin kalau mengakseskan basis data paham query ya. Lalu kalau yang client side itu paham HTML dasar ya, HTML, lalu CSS, lalu kemudian JavaScript supaya user friendly interaktif itu ada yang berjalan di client itu namanya JavaScript. Lalu server side programming ya, proses dilakukan di sisi server. Jadi sebetulnya misalnya kita bikin program pakai PHP itu yang bekerja di servernya. Jadi kliennya itu menerima dalam bentuk sudah dirubah, di encode menjadi HTML. Jadi browser itu menerima dalam bentuk HTML sehingga kode PHP-nya atau program PHP-nya itu tidak bisa dilihat oleh user client gitu. Kalau bisa dilihat nanti ya, kalau ada rahasia bisa ketahuan, wah ini perintah-perintahnya kelihatan semua gitu ya. Nah itu jadi apa-apa yang dikerjakan oleh server itu biasanya diubah ya menjadi dalam bentuk HTML. Dan saat ini tidak hanya HTML gitu ya, teknologinya sampai ada XML, kemudian nah ini yang lebih tren lagi karena server itu bisa komunikasi dengan server lain atau sistem lain, bisa diakses dengan mobile, maka komunikasinya bisa formatnya dalam bentuk JSON. Nah, JSON itu seperti apa? Mungkin ada pembahasan khusus lah itu nanti. Nah, web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Ya. Lalu kemudian untuk web dinamis, halaman bisa diupdate dan disimpan di dalam rekaman secara permanen. Contoh misalnya ya ini bahasa pemrogramannya ada CGI, Perl, ASP, JSP, Java Server Page, PHP, CFM, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah client side programming. Proses dilakukan oleh browser di sisi klien. Web browser melakukan parse dan dieksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Nah, client side ini bersifat statis, halaman web hanya bisa dibaca saja. Nah, ini
karena ini bekerja di sisi klien atau ada di dalam embedded, menempel di web browser istilahnya gitu ya prosesnya. Nah, ini salah satunya contohnya adalah JavaScript, HTML, VB Script. Nah, VB ini asal dari Visual Basic Script. Nah, ya sebetulnya yang nanti yang kita pelajari ya HTML dan JavaScript ini yang kita pelajari. Oke, kita lanjutkan demo program. Ya, kita akan membuat program sederhana untuk mencoba membuat sebuah dokumen HTML. Pertama kita jalankan Visual Studio. Kemudian kita buat file baru di sini. Kita buka file baru. Nah, misalnya kita ketikkan tagnya HTML. Nah, ini kalau kita punya ini kita tinggal ketik 2 kali seperti ini. Lalu kemudian tag berikutnya adalah head atau kepala. Oke, kemudian kita akhiri dengan perintah head. Nah, lalu kemudian di dalam head itu ada judul yang mungkin tampil di atas, title. Nah, kemudian kita akhiri dengan title, misalnya ini pertama kali belajar web. Oke, titelnya itu lalu di dalam HTML itu ada tag namanya body. Nah, ini yang nanti akan berisi kontennya atau isinya. Oke, mungkin kita bisa tambahkan judulnya dengan membuat heading 1. Nah, misalnya 1 gitu. Kemudian di sini kita tuliskan Timik Akakom Yogyakarta. Oke, lalu mungkin kita tambahkan lagi di bawahnya misalnya tulisan dengan menggunakan tag. Halo, apa kabar? Apa kabar? Oke, akhiri dengan kalau sudah seperti ini lalu kita simpan. Ya, kita simpan. Nah, nanti menyimpannya terserah. Ini kita letakkan di doc dokumen. Nah, ini saya kasih latihan 2 HTML. Nah, oke, jadinya seperti ini. Terus kemudian nanti kita coba dibuka menggunakan browser. Nah, ini kalau buka pakai browser ini karena kita tidak menggunakan server karena programnya memang program di klien, jadi kita bisa buka dengan file. Nah, ini dengan menunjukkan foldernya, lalu dengan menunjukkan filenya nih bisa dibuka seperti ini. Nah, ini tadi. Ini Timik Akakom, halo apa kabar? Nah, lalu kalau ini karena ini client side, maka cukup di open saja, dibuka, tidak ada masalah gitu ya. Tapi akan tetapi saya punya program yang ada di server ya.
karena programnya pakai PHP. Nah, ini ada program latihan 1 PHP, latihan 1 PHP ini. Nah, ini latihan 1 PHP ini, misalnya ini ada echo untuk menampilkan itu perintahnya pakai echo. Diawali dengan blok PHP, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini juga titelnya juga begitu. Ini tadi kita lihat titel itu ada yang di atas ini. Ini pertama kali belajar web. Nah, ini titel, judul, title ya. Lalu kemudian kita coba kita buka lewat ini. Kira-kira apa yang terjadi? Ini latihan 1 PHP. Oke, kita jalankan. Nah, maka di sini akan mesin PHP-nya tidak bekerja karena memang kita tidak menggunakan web server. Jadi di sini tag ditampilkan apa adanya termasuk kodenya. Nah, bagaimana supaya bisa bekerja? Maka kita butuh server. Jadi dia harus bekerja di PHP itu bekerja di server. Nah, ini servernya exam kita jalanin dulu servernya. Ini apa aja server kita start klik. Nah, sekarang server sudah. Nah, akan tetapi cara mengakses ke sini itu tidak menggunakan open file, tapi menggunakan protokol HTTP tadi localhost, kemudian latihan 1, pertemuan 1 ya, pertemuan 1 ini sudah punya saya, tinggal buka di sini. Nah, ini latihan 1 PHP. Nah, ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, jadi beda dengan yang ini tadi, karena ini bukanya pakai file, tapi kalau yang ini membukanya pakai URL, menunjuk ke sebuah alamat server, lalu kemudian foldernya. Lalu. Kalau ini bukan alamat, tapi sebuah directory atau folder. Nah, artinya apa? Yang membedakan antara program yang jalan di klien dan program yang jalan di server. Program yang jalan di klien itu cukup diterjemahkan oleh browsernya saja, jadi dia tidak butuh penerjemah lain. Ya, kalau ada JavaScript tadi, yaitu embedded nempel di browsernya itu dia bisa menerjemahkan script dalam bentuk pemrograman Java. Tapi kalau scriptnya itu PHP, maka script tersebut bisa dieksekusi oleh server. Jadi dia sebetulnya PHP tersebut dia akan bekerja ketika di-embeddedkan ke dalam server atau diikutkan ke dalam sebuah server. Yang nanti server tersebut dia akan menjalankan mesin PHP-nya. Sehingga ketika ada kode PHP di dalam pemrograman ini ada kode, coba yang satunya nih. Nah, ini ada tag PHP ini, maka mesin PHP dia akan menangkap dan akan menerjemahkan. Nah, sebetulnya apa yang ada di sini hanya sebuah hasil saja, jadi tidak ada kode program seperti ini. Ini kalau kode program ini kelihatan kan bisa programnya tidak aman, gitu ya. Nah, akan tetapi kalau user itu ingin melihat, kalau user itu akan melihat dengan menggunakan view page, coba kita lihat view page, maka si browser ini yang dia tangkap adalah kode HTML sebenarnya, kode HTML ini. Jadi di sini sebuah PHP yang perintahnya seperti ini, maka ini nanti diganti menjadi HTML. Sehingga HTML tersebut bisa dibuka menggunakan browser. Nah, ini HTML-nya. Jadi ketika user iseng kepengen melihat source code-nya seperti apa, view page-nya, source-nya, sumbernya, maka sumbernya tidak ada, yang ada hanya HTML. Ya. Jadi yang sebelumnya sumbernya kan pakai PHP. Jadi PHP itu diterjemahkan. Oke, saya kira pertemuan ini cukup sekian. Jadi mudah-mudahan memberikan pemahaman yang cukup. Nanti kalau kalian masih
ada beberapa yang belum jelas. Mestinya diikuti dengan beberapa sumber bacaan. Ya. Kalau di internet itu cukup luas ya. Di 3School itu lengkap juga itu kalau mau baca di sana. Ya, jadi sumber belajar itu tidak hanya dari kuliah saja, tapi bisa ditambah dengan sumber yang lain gitu ya. Apalagi sekarang udah semuanya serba menggunakan digital. Ya. Digital itu bisa diakses kapan saja, di mana saja menggunakan alat. Nah, demikian dari pertemuan ini. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang pas gitu, ada beberapa yang memang saya salah baca gitu. Ya, kan bermaksud sengaja gitu ya, tapi sebenarnya hanya tidak sengaja ya. Saya mohon maaf. Saya akhiri kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.